Tapi berarti nggak apa-apa, nggak mapan dulu sebelum menikah, atau harus mapan dulu sebelum menikah? Apa yang membuat Miss Mary memutuskan untuk menikah? Apa yang bikin itu? Keputusan menikah itu dari mana datangnya? Oke, jangan-jangan udah mau nikah lagi nih, bentar lagi ya. Amin. Amin. Jadi aku nikahnya usia muda sebenarnya. Jadi aku umur 22 tahun begitu lulus kuliah itu udah langsung tunangan. Terus tapi pada saat itu Iya. tapi pada saat itu kan nama juga baru lulus kuliah ya, jadi kan sebenarnya belum punya penghasilan tetap dan seterusnya. Nah sedangkan aku pengen, ya kita berdua pengen bener-bener mandiri dan bertanggung jawab dan at least bikin pernikahan kita sendiri gitu. Jadi akhirnya kita plan dalam waktu 2 tahun baru kita menikah. Jadi aku nikahnya usia 24 tahun. Kita seumur, jadi sama-sama 24 tahun gitu. Nah, terus bulan apa lahirnya Miss Mary? aku lahirnya bulan Mei. Taurus. Kalau suaminya? Aku Gemini. Oh, Gemini. Gemini. Oh ya pasti Gemini. Pasti Bener kan Gemini. dari awal aku udah bilang pasti apa? Gemini, Oh pasti iya? Gemini. Kenapa? Iya, kalau Gemini senyum soalnya. Hah, masa? Emang kalau yang lain gak senyum? Kalau suaminya apa? Kamu apa? Aku Aries. Oh, Aries. Oke. Suaminya Suami bulan... aku bulan Desember, 25 Desember. Oh, Natal. Iya, Natal. Makanya Merry Christmas ya. Oh. Iya. Masuk. Masuk. Ya, Nah, lalu? tapi apa yang membuat aku bisa memutuskan bahwa he is the one? Simple sih, of course kalau dalam mencari pasangan hidup, aku kan pasti punya kriteria ya, dan salah satu kriteria aku yang paling penting at least harus sama-sama seiman. Oke. Itu menjadi kriteria utama sih, karena aku tahu kita pasti, namanya juga manusia, pasti punya banyak perbedaan, dan aku sama suamiku tuh bedanya bener-bener langit dan bumi gitu. Jadi kalau kita ngambil personality test tuh sebenarnya ambil satu aja cukup, karena apapun jawaban saya dia pasti opposite-nya itu. Ya ampun. Iya, bener-bener opposite. Bahkan kayak dari makan pun dia sukanya daging, saya nggak bisa makan daging. Saya sukanya seafood, udang, sedangkan dia alergi gitu. Jadi bener-bener opposite banget lah gitu. Tapi kita percaya kalau kita punya akar yang sama, ya pasti itu yang akan selalu menyatukan kita gitu. Nah terus apa yang membuat saya memutuskan dan tahu bahwa he's the one dan akhirnya mau menikah gitu kan, apalagi di usia muda, ya karena saya merasa bahwa dia bisa membawa saya menjadi saya yang lebih baik. Dia bisa membawa saya ke Tuhan, dia bisa membawa saya menjadi the better version of myself gitu. Jadi tetap jadi diri saya, tapi membuat saya pengen lebih mengeksplor lagi dan mencoba lebih banyak hal baru gitu, tanpa mengubah kepribadian dan prinsip-prinsip saya gitu. Dan apalagi ketemunya juga kan nggak disengaja, ketemunya bahkan di pendalaman agama. Oh ya. Ya ampun. Iya, jadi itu long story lah, tapi itu ketemunya di mana, di Indonesia atau di Singapura. Jadi waktu itu sama-sama kan gara-gara kerusuhan 98. Aku yang tadinya nggak rencana keluar negeri, terus tiba-tiba jadi ke Singapura. Waktu itu kan dapat bantuan dari pemerintah Singapura. Dia awalnya harusnya ke Amerika, tapi karena dolarnya nggak cukup, nyampenya cuma bisa sampai Singapura gitu. Tapi setahun kita nggak pernah ketemu, cuma baru ketemunya di sebuah, ya itulah, acara pendalaman iman, persekutuan doa gitulah. Nah cuma intinya adalah simple sih, karena ya dia bisa membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mendekatkan aku ke Tuhan sih. Ya itu membuat aku percaya bahwa I think he is the one for me gitu. lucky charm juga? Apa tuh lucky charm? Jadi hokinya kan kadang okay. pasangan juga bawa hoki kan? Oh iya. Iya ya, harusnya hokinya dia jadi lebih banyak ya nikah dengan saya ya. Jadi kebalik. Enggak ya, sama-sama. Iya. Sama-sama. Karena kita sama-sama yang nggak punya apa-apa, benar-benar cuma bermimpi. Jadi ya zaman-zaman dulu masa kuliah, ya mimpi bareng aja gitu, mimpi bersama gitu. Jadi waktu itu kan nggak punya uang ya. Jadi ingat banget kayak pas lagi masa-masa magang, masa-masa punya uangnya itu cuma pas lagi magang tingkat 3. Terus karena belum punya uang, jadi kita suka pergi pacarannya tuh kayak ke exhibition yang gratisan, atau ke IKEA di Singapura dulu.
ya udah nggak beli apa-apa, cuma ngeliat aja, wah ini bagus ya, nanti next time kita kalau desain rumah kayak gini nih ruang tamunya. Tapi Ya, di Singapura, Wak. berandai-andai aja gitu. Kan masuknya gratis. Terus paling pulang cuma beli hotdog $1 doang gitu kan. Tapi kan at least yang murah-murah aja. Ya aku ingatnya sih zaman dulu ya kayak gitu-gitu aja sih. Cuma ya cuma itu membangun mimpi bersama, berjuang bersama. Wow. Dan akhirnya sampai sekarang bersama membangun masa tua kita bersama. Iya, sekali seumur hidup ya. Apanya? Kalau Nikahnya. Kalau di iman kita, Oh kan iya. kita seiman juga. Betul. Jadi emang udah paten kayak gitu. Betul. Tapi berarti nggak apa-apa, nggak mapan dulu sebelum menikah, atau harus mapan dulu sebelum menikah? Nggak apa-apa. Kita harus mantap hati dulu menurut saya. Maksudnya kemantapan lebih penting daripada kemapanan ya. Maksudnya lebih mantap hati, sama-sama dewasa, sama-sama tahu bahwa ini adalah sebuah keputusan hidup yang memang selamanya gitu kan. Jadi dan akhirnya dari situ ya kita berjuang bersama dan mengumpulkan rezeki kita bersama. Ya jadi pada saat itu sih nggak perlu sampai punya banyak hal ya, karena pada saat saya nikah pun juga belum punya banyak hal kan. Tapi at least kita bertanggung jawab untuk hidup mandiri atas hidup kita sendiri. Ya, ketika nikah juga belum punya rumah juga masih kontrakan waktu itu di Singapura. Tapi di Singapura, Miss Mary, kontrakan di Anyer. Aku Ciputat waktu itu. Iya, tapi masih tetap nyicil juga dulu di awal. Jadi karena walaupun memang income-nya juga sudah cukup banyak ya, tapi kan kita lebih memprioritaskan waktu itu uangnya masih lebih untuk membangun bisnis dan mengembangkan bisnis daripada uangnya dipakai untuk beli ini beli itu. Itu sangat menginspirasi banget guys. Jadi emang cost terbesar tuh kan sebenarnya beli rumah, tapi kita bisa juga muterin duit dari hasil kita kerja untuk bisnis atau untuk apa lagi tuh? Mungkin Miss Mary bisa jelasin. Jadi emang itu benar, itu yang aku pernah baca salah satu. Betul. Jadi harus punya delay gratification lah. Jadi jangan apa-apa semua harus dinikmati saat ini kan. Jadi kita menyisihkan untuk kita menikmati di masa tua nanti. Jadi kan yang nikmatin bukan cuma kita tapi anak-anak juga. Ya sampai hari ini sih selalu delay gratification. Jadi apapun juga yang saya dapatkan hari ini di usia sekarang pun juga nggak semuanya langsung difoya-foyakan atau beli ini beli itu. Ya tapi tetap aja kan hidup kan bukan cuma kita doang ya, tapi kan ada anak cucu dan semuanya. Tapi tetap happy gitu kan. Tetap happy, ya. Tapi tetap juga harus ada bagian untuk bisa menikmati ya. Karena kalau kita kerja aja kan uang nggak dibawa mati. Iya bener banget. Tapi kalau nggak punya uang rasanya setengah mati. Berarti tinggal di sini sekarang kan? Sekarang semuanya di sini, udah back for good ke Indo. Ya. Iya. Seru banget jadi sih gitu hidupnya. sih. Aku mau ke Singapura besok. Oh gitu. Berangkat dong. Iya. Sukses terus, semoga bisa menyemangati kamu juga. Tapi satu hal yang paling penting sih, aku selalu bilang, the moment we make decision, mau itu benar atau enggak, never look back. Karena ini bukan cuma berlaku dalam pernikahan ya, apapun juga ya. Karena kalau kita udah make decisions, terus kita mempertanyakan benar nggak ya? Jangan-jangan enggak lagi gitu kan. Terus berandai-andai, look back. Akhirnya itu yang seringkali mempengaruhi pemikiran dan akhirnya itu mensabotage diri kita sendiri gitu. Luar biasa. Yeah. Thank you sekali lagi. Sukses terus buat semuanya. Sukses buat bisnisnya. Amin. Sukses buat mobil barunya. Amin. Sukses buat bisnis sticknya. Dan konser kita nanti. Iya, konser kita tanggal nanti 14 Juli. Sukses juga buat Miss Mary. Semoga lancar, rezeki, terus panjang umur. Amin. Sehat selalu. Belum birthday ya? Udah aku lewat. kayak lagi ngucapin birthday soalnya. Terus pokoknya sukses semua bisnisnya lancar. Amin. Kalau butuh apapun langsung kontak aku. Amin, amin. Salam buat mama. Iya, salam buat mama juga. Atau anak sama suami ya. Iya. Pak suami. Oh, Paksu tuh Pak suami. Iya. Kalau ibu istri apa? Busi. Oh, enggak ada. Kok Busi? Busi mah motor kali ya Busi. Oke. Thank you. Jangan-jangan nih yang dipotong nanti jadi FYP ya. Aduh, apa itu Busi? Oke. Thank you sekali lagi. Sukses. Sampai ketemu lagi. Thank you. Thank you.